Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai ibadah Bible study kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah menjaga melindungi kami Tuhan. Engkau sudah menolong kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami beroleh kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali kepadamu Tuhan. Kami kembali belajar Tuhan tentang Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang memberi kami roh pengertian ya Bapa, supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Om Semi yang akan mengajar kami Tuhan, Kau beri kekuatan, Engkau beri Tuhan, pengurapan daripada Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang Dia sampaikan Tuhan, dapat kami mengerti Tuhan, dan kami yakin dan percaya semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan-Mu sepanjang Tuhan, pelajaran kami saat ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, karena kami tidak bisa tanpa Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai Bible study kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tunggu ya, bentar ini kenapa nggak balik? Selamat malam semuanya, kita akan mulai Bible study kita. Selamat malam Mami Abel. Kita Halo, akan semua. Halo, iya. Kita akan baca Keluaran 1 ayat 22 dan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nanti saya minta tolong yang baca Kak Murni ya. Oke. Oke, Rini. Oke, Kak. Keluaran 1 ayat 22 ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keturunan Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu ke dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke, Rini. Iya. Puji Tuhan, selamat malam. Kita kembali belajar firman Tuhan. Dimulai dari pasal 1 ayat 22 tentang perintah melemparkan bayi laki-laki ke Sungai Nil. Ya, dalam latar belakang inilah lahirlah seorang juru selamat. Kita lompat dulu ke bagian ini. Ya, ini dia langkah terakhir, bisa dibilang, yang dirancang, dilakukan oleh Firaun untuk melakukan genosida, ya, supaya bangsa Israel lemah, bahkan mungkin juga habis, ya. Seorang teolog bernama ini, ya, Goran Larsson, membandingkan kejahatan Firaun dengan Holocaust, dengan genosida yang dilakukan Hitler terhadap orang Yahudi. Jadi Goran Larsson membandingkan tentang gradualnya eskalasi dari kejahatan mereka berdua. Jadi perlahan-lahan tetapi terus menanjak, memuncak. Kalau Firaun kemarin di renungan pujian penyembahan sudah singgung, Firaun langkah awalnya adalah, kita sudah bahas kemarin juga, langkah awalnya adalah menindas bangsa Israel dengan kerja paksa. Selanjutnya dengan kejam, memahitkan hidup orang-orang Israel dengan pekerjaan yang berat, banyak dan berat. Kalau sekarang kita kenalnya lembur, ya. Tiap hari dibuat sangat lelah dan lembur seharian lebih. Mungkin tidur hanya benar-benar singkat. Namun dalam kedua langkah tersebut tetap saja bangsa Israel bertambah banyak. Sebab itu langkah terakhir, final solution dikatakan di sini kan, dari Firaun adalah membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel. Sedangkan nasi gradualnya adalah pertama dengan propaganda atau hasutan berbau kebencian terhadap orang Yahudi. Itu langkah awal. Tapi kemudian meningkat kepada boikot,
tidak boleh berdagang, tidak boleh melakukan bisnis dengan orang Yahudi. Kemudian dilanjutkan melarang orang Yahudi menjabat atau bekerja di profesi tertentu. Kemudian dimulailah pemisahan rasial, racial segregation, baru kepada kekerasan. Dan terakhir tentu kita tahu bersama genosida di Auschwitz, ya. Genosida di Auschwitz yang terkenal dengan gas chamber-nya, ya. Pura-pura disuruh mandi bareng-bareng tuh orang Yahudi, ternyata yang dikeluarkan dari pancuran itu adalah gas, ya. Gas beracun, sehingga secara massal terjadilah genosida, pembunuhan atau penghabisan sebuah bangsa. Sekali lagi diawali hanya dengan tanda kutip ujaran kebencian, propaganda yang mengandung kebencian, tapi bisa akhirnya dengan sebuah pembunuhan massal, yaitu yang ditafsirkan oleh Goran Larsson membandingkan kejahatan Firaun dengan Hitler. Nah, dikaitkan dengan pertama kehidupan rohani kita, ya. Tidak langsung kita ini atau anggota keluarga kita menjadi orang yang benci Kristus, ya, anti-Kristen. Tetapi kita percaya, kita tahu sesuai dengan pola di atas, dimulai dari hilangnya kasih mula-mula, kasih kepada Tuhan berkurang, kasih kepada sesama berkurang. Nah, secara gradual, pelan-pelan, bertahun-tahun, bahkan mungkin kita sepertinya tanpa sadar, akhirnya kita bisa anti Alkitab, anti gereja, anti kekristenan. Sampai kita mungkin kok bingung ya saya, ya. Misalnya anak saya bisa begitu jahat, ya itu bisa kita kaitkan dengan bagaimana Nazi, bagaimana Hitler, bagaimana Firaun, ya. Ya, itu jika dikaitkan dengan kehidupan rohani kita, ya. Kedua, jika dikaitkan dengan keadaan dunia ini. Kita tahu bersama, dunia ini semakin hari semakin jahat. Agenda-agenda jahat dari kuasa kegelapan diterapkan oleh begitu banyak manusia di dunia ini, ya. Sehingga hal-hal yang dulu tidak wajar, sekarang diterima sebagai kewajaran. Pertama oleh negara-negara maju, negara-negara yang bebas, sampai juga kepada negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Contoh paling menonjol tentu pasangan sejenis, ya, homoseks dan lesbian. Kok dulu sesuatu yang tidak wajar, sekarang semakin diwajarkan, ya. Tidak heran pelaku-pelaku homoseks semakin berani meminta pengakuan, bahkan sampai tahap mereka berani mempengaruhi anak-anak muda untuk mengikuti gaya hidup mereka. Kalau saya baca di medsos, yang terkini adalah agenda untuk membuat wajar praktek pedofil, ya. Berbuat seks dengan anak kecil. Ini pun pengen dibuat sebuah kewajaran. Berbuat seks dengan anak umur 11 tahun, 10 tahun.
Jadi kalau kita mungkin 10 tahun yang lalu, nggak wajar bener sih, aneh bener, pria sama pria berhubungan badan, sekarang itu jadi wajar. Nah mungkin 10 tahun ke depan, anak 10 tahun berbuat seks dengan seorang pria 30 tahun, itu menjadi wajar. Itu gambaran yang kurang lebih ya. Di dalam dunia yang jahat inilah kita hidup. Dan itu kalau kita kaitkan dengan Keluaran, digambarkan secara nyata dengan tokoh yang kita akan belajar, yaitu papa mamanya Musa. Kita kembali ke atas. It was during these desperate times, ya, dalam keadaan yang separah ini, kita bisa terapkan di hidup kita dalam keadaan dunia yang separah ini. Papa Mama Musa berani menikah, berani punya anak. Berarti saat melahirkan Miriam, kakaknya Musa, amannya kan perempuannya. Segala anak perempuan, tadi ayat 22 kan, dibiarkan hidup. Tetapi segala anak laki-laki, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Ya, dalam keadaan yang segenting ini, separah ini, ada pasangan suami istri yang berani menikah dan berani punya anak. Kita dapati kesaksian firman terhadap kedua pasangan ini, kedua papa mama ini, suami istri ini di dalam Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 kita sudah bahas kemarin ya, tokoh-tokoh iman. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, dari bab ini saya membagi dalam 3 poin ya. Bukti bahwa papa dan mamanya Musa adalah orang beriman. Ya, sengaja seperti di buku ini ya. Tidak disebutkan nama papa mama Musa ya. Nanti di pasal 6 juga muncul sih. Jadi dalam bagian ini, dalam pasalnya benar-benar ditampilkan Musa, dan tentu di atas Musa ada campur tangan Allah. Pekerjaan Allah yang luar biasa. Jadi dalam pasal ini, siapa itu papanya Musa, siapa itu mamanya Musa, nggak penting gitu ya. Tapi kita bisa belajar malam hari ini ketokohan mereka, bahwa mereka adalah termasuk tokoh-tokoh iman yang didaftarkan oleh penulis kitab Ibrani di pasal 11. Ya, pertama, tentu kita tahu tadi ya, mereka berani menikah, dan yang kita garis bawahi adalah mereka mengikuti perintah Tuhan, memenuhi apa yang menjadi tugas mereka sebagai satu bangsa untuk mempunyai keturunan.
Ya, janji Allah bagi Abraham bahwa mereka akan punya keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Tugas mereka tentu adalah beranak cucu. Sebab itu bagi bangsa Yahudi saat ya jadi menikah gampangnya menikah bisa saja dilakukan, tetapi pilihan untuk tetap punya anak itu penting seperti itu ya. Karena bagi keturunan Abraham saat menikah tetapi memutuskan tidak punya anak itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan ya. Itu sama saja melanggar perjanjian yang Tuhan buat untuk Abraham. Menyangkali perjanjian yang berarti tentu tidak hidup dalam iman. Hidup dalam iman berarti mengikuti perjanjian Tuhan bagi Abraham, yaitu beranak cucu. Bisa kita bandingkan dengan Kejadian 38 ayat 8 sampai 9 tentang Onan ya. Anaknya Yehuda. Kejadian 38 ayat 8 sampai 9 sudah sering kita bahas ini ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dan kita tahu bersama, keputusan Onan ini kekejian di hadapan Tuhan, sehingga ia dihukum mati ya. Ini kekejiannya. Seringkali orang menghubungkan ini dengan praktek onani. Yaitu dibilang self-service ya. Istilahnya ya. Tetapi sini bukan self-service ya. Ia menghampiri istri kakaknya, tetapi sengaja membuang maninya, membuang spermanya, yang seharusnya bertemu dengan sel telur ya, sengaja dibuang. Nah, demikianlah kita bisa bandingkan keturunan Abraham yang sengaja mau menikah, mau berhubungan seks tapi tidak mau punya anak, itu kekejian bagi Tuhan. Namun kita tahu bersama, papa mama Musa tetap memegang perjanjian Tuhan. Sebab itu ketika mereka berani menikah, mereka pun berani punya anak. Tidak sengaja membuang mani si suami. Ya, ini pertama ya. Kedua adalah tentu keberanian mereka dalam menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ini tentu juga langkah iman yang luar biasa ya. Dikatakan tadi di Ibrani mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada perintah raja. Kita pun diyakinkan bahwa dalam keadaan yang sangat sulit, yang penuh bahaya, ancaman demikian luar biasa, kita tahu bersama ya, gampang sekali Musa menangis. Udah menangis, teriak, ya udah ketahuan dah ya. Bagaimana bisa mereka sembunyikan itu 3 bulan? Kita bisa yakini bahwa mereka hidup oleh iman. Si Tuhan ya. Kemarin Niar sempat tanya ya. Ini lebih lagi diperjelas nih oleh papa dan mamanya Musa. Inilah gambaran hidup oleh iman.
Buku ini membandingkan dengan Raising a Child. Tadi kembalikan latar belakangnya, background-nya adalah dunia yang semakin jahat. Firaun yang semakin kejam. Gitu ya. Kita sudah sama-sama kita mulai dengan background tadi ya, latar belakang tersebut. Nah, di dalam latar belakang tersebut, membesarkan seorang anak, jadi kalau kita terapkan dalam hidup kita, membesarkan, bukan hanya membesarkan, melahirkan dan mendidik, membesarkan seorang anak di tengah dunia yang jahat ini, itu sebuah tindakan iman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita tahu bersama saat kita lahirin seorang anak, tetapi kita tidak didik dengan iman, mereka akan menjadi sama dengan dunia, tidak berbeda dengan dunia, menjadi antek-antek kuasa kegelapan. Sehingga melalui mereka, agenda-agenda iblis semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Ya, saya pernah singgung di ibadah pemuda ya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang panas hati ya. Bentar-bentar marah. Kemarin saat nggak boleh mudik, ada ibu-ibu bawa anak sambil nunjuk petugas, anjing loh. Oh, itu kan gampang sekali ya. Saat seorang ibu tua menerima paket COD yang ternyata tidak sesuai dengan pesanan, blok, goblok, betapa panasnya dunia ini. Nah, saat kita memilih untuk membesarkan seorang anak di tengah-tengah dunia yang panas ini, tetapi kita tidak punya iman, maka anak kita akan menjadi sama dengan dunia. Bahkan bisa lebih membuat dunia ini panas. Tapi saat kita dengan iman membesarkan anak-anak kita, maka kita bisa yakini janji Tuhan bahwa anak-anak kita bisa menjadi orang-orang di sekelilingnya sedatnya ya. Rasa adem, bisa kontrol emosi, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Yaitu kedua, dengan pertama kan mereka berkomitmen tidak melanggar perjanjian Tuhan untuk bangsa Israel beranak cucu. Kedua adalah mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Firaun, sehingga mereka berani menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ketiga, bukti bahwa mereka punya iman adalah ketika saat mereka melepas Musa, mereka mempersiapkan sedemikian rupa. Keranjang Musa dipersiapkan sebaik mungkin. Tadi kita sudah baca ya. Sehingga saat dihanyutkan di Sungai Nil, tidak segera air itu masuk ke dalam keranjang tersebut. Sekali lagi, poin ketiga, kita lihat bahwa Papa dan Mama Musa punya iman, hidup oleh iman. Imannya tidak hanya sekedar di mulut, tetapi dihidupi adalah ketika mereka mempersiapkan sedemikian rupa keranjang untuk menghanyutkan anaknya tersebut. Ini gambaran. Ya, ini ya. Did everything ya. Melakukan segala sesuatu untuk melindungi ini anak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentu gambaran atau lambang dari orang tua yang membesarkan anak sedemikian rupa. Segala sesuatu dilakukan untuk mendidik anak takut akan Tuhan.
seteliti mungkin, belajar firman, penuh belas kasihan, mengajari anak-anak, menjadi teladan bagi anak-anak. Saya catat di sini, saya garis bawahi, telitinya Mama Musa mempersiapkan keranjang sebelum dihanyutkan di Sungai Nil, menjadi lambang ketelitian para orang tua, para senior dalam mempersiapkan anak-anak junior menghadapi arus dunia. Puji Tuhan. Saat kita benar-benar serius, teliti, did everything, melakukan segala sesuatu dalam mempersiapkan junior kita, bagi yang belum menikah, bagi yang tidak menikah, tentu kita menjadi senior terhadap junior, sedangkan kita yang menikah, yang memilih untuk punya anak, kita mempersiapkan anak-anak kita menghadapi arus Sungai Nil, arus yang luar biasa, arus dunia yang begitu deras. Telitinya Mama Musa mempersiapkan keranjang, itu menjadi gambaran betapa telitinya kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Sehingga saat mereka keluar dari rumah, seperti anak saya Jefta, bisa dibilang sebentar lagi udah kuliah, keluar dari rumah ini, dia kuliah di Unpad ya, di Bandung. Ya kami udah, bisa dibilang udah sulit, semakin sulit menjaga dia. Seperti Musa yang ditaruh di arus Sungai Nil. Kami hanya bisa setelah bertahun-tahun ada di rumah ini mempersiapkan Jefta untuk keluar rumah, bisa dibilang. Kami hanya bisa mempersiapkan itu dan menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga kerinduan kami tentu seperti Musa dilindungi oleh Tuhan sedemikian rupa, saat melewati Sungai Nil, saya rindu juga anak kami berdua mengalami perlindungan Tuhan. Providensia ilahi nyata dalam hidupnya. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Penggenapan janji Tuhan nyata dalam hidupnya. Sebagaimana Musa dalam perlindungan Tuhan, meski harus menghadapi arus Sungai Nil yang luar biasa. Demikian pula anak-anak kita keluar dari pengawasan kita, menghadapi arus dunia yang jahat. Mereka benar-benar butuh campur tangan ilahi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makin jelas ya tentang hidup oleh iman seperti yang digambarkan oleh Ibrani 11. Kemudian di sini saya kasih pertanyaan, apa musuh dari hidup oleh iman? Apa antonim lawan kata dari hidup oleh iman? Bisa dibilang adalah sesuai dengan firman Tuhan juga ya. Hidup oleh iman bertolak belakang dengan hidup oleh karena melihat. Atau kita sebut saya dengan pragmatisme ya. Lawan dari hidup oleh iman adalah hidup oleh karena melihat. Hidup yang benar-benar dipengaruhi oleh situasi, kondisi. Situasi, kondisi apa? Ngikut kita. Dunia seperti apa? Arusnya kayak gimana? Ngikut kita, orang tua, senior. Itulah antonim dari hidup oleh iman. Saya pakai contoh di 2 Raja-Raja 6, ayat 28 sampai 29, untuk membandingkan, untuk jadi perbandingan tentang betapa mamanya Musa itu pelihara Musa sedemikian rupa ya. Tindakan iman mamanya Musa tuh
extraordinary ya, luar biasa ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29. Latar belakangnya, Israel dengan ibu kota Samaria dikepung oleh Ben-Hadad ya. Sehingga terjadi kelaparan luar biasa. Ayat 28 sampai 29 saya bacakan. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Ini kan penduduk Samaria ngadu kepada Raja Israel saat itu ya. Perempuan ini menunjuk temannya ya, berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Ya, bertolak belakangnya tadi semikian rupa dijaga. Ada risiko yang besar, Papa Mama Musa dihukum, tetapi karena cinta kepada Musa, semikian rupa ya, sehingga akhirnya tetap bersama, Musa bisa jadi juru selamat bangsa Israel ya. Sebaliknya tadi di 2 Raja-Raja kita dapati seorang mama yang tega makan anak laki-lakinya. Berbeda jauh ya. Mengorbankan anaknya demi sesuatu yang dianggap lebih pentingnya. Entah itu karir, entah itu nama baik, entah itu perasaan. Ada ibu, ada bapak, lebih pentingin perasaan sendiri daripada perasaan anaknya. Ya, kita dapat itu hari-hari ini ya. Tapi saat kita bertindak oleh iman, maka hidup kita tidak dikuasai, tidak ditentukan oleh situasi kondisi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita break dulu ya. Silakan Pak Wewe. Ya. Udah, Pak. Udah digedein. Ayo, ada yang mau bertanya? Itu Pak di atas. Ya, mungkin ada yang mau tanya atau mau tambahkan, kasih kesempatan Bung Selvi untuk Minum. Padahal baru ayat 2 udah baru gitu ya. Baru pasal 2. Iya, baru satu. Pasal 1. Ya, gimana? Teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang nambahin? Kak Ya. Suci mungkin? Apa Marin? Aduh pusing. Atau Agak tergelitik yang juga lain? ya dengan apa ya, mungkin tidak relevan dengan sekarang ya, karena punya hikmat juga ya pemerintahan yang ada di Indonesia atau di negara lain gitu ya. Terkait dengan ini misalnya di negara-negara maju itu ada indikasi bahwa berkurang penduduknya kalau nggak salah ya, semakin menurun karena mereka menikah dan tidak mau memiliki anak gitu ya. Ada saya lupa negara apa aja, mungkin juga teman-teman pernah dengar informasinya itu gitu ya. Itu satu sisi lagi
seperti Indonesia gitu ya, malah ada program keluarga berencana gitu ya, dibatasi malah gitu ya, nggak boleh banyak-banyak anak dalam rumah tangga gitu. Pertanyaannya apa ya? Kalau tadi kan karena zaman itu karena butuh apa ya, rakyat yang banyak gitu ya, keturunan Israel untuk memenuhi bumi, penuhilah bumi gitu ya, untuk banyak yang harus menikah dan memiliki anak gitu ya. Tapi relevansinya dengan sekarang, apakah ini juga adalah strategi gitu ya, tadi ya, kejahatan dunia semakin panas, apakah itu bagian dari itu, sehingga negara maju itu banyak penduduknya yang enggan gitu ya, menikah sih menikah gitu ya, enggan tapi enggan untuk memiliki keturunan gitu. Apakah ini termasuk, apalagi itu termasuk negara-negara Kristen ya, kalau negara Arab sih kayaknya belum krisis penduduk ya. Ada negara maju yang udah krisis penduduk gitu. Gimana ya, Weh ya? Bapak Weweh aja kali Marinnya. Oke. Bagaimana pendapat Pak Weweh gitu, atau Niar atau siapa aja boleh. Makasih ya. Oh, Jepang, Oke. Australia. Niar, kata Niar, Jepang, Australia skeptis dengan pernikahan gitu ya. Makasih. Iya. Mungkin paling parah ya Jepang sih. Memang dia studi pun mengatakan dia untuk generasi penerusnya itu minus gitu. Banyak generasi-generasi yang senior aja. Ya relevansinya ya karena ya dunia semakin padat sih. Apa soal keluarga berencana itu juga kalau dulu kan memang karena zaman semakin banyak orang mempersiapkan suatu bangsa yang besar. Kalau sekarang kan mempersiapkan suatu alat yang semakin canggih, bukan manusia lagi, bukan di pabrik-pabrik pun banyak yang udah robotik gitu. Jadi kalau dulu lebih ke manusianya, tapi kalau sekarang lebih ke teknologinya. Jadi seiring waktu itu akan berubah, tapi bukan juga untuk tadi Bung Semi bilang menolak gitu atau menghilangkan gitu perintah Tuhan untuk suatu bangsa, yaitu keturunan Abraham. Ya kita posisi bingung sih kalau soal seperti ini, tapi yang pasti segala sesuatu ya balik lagi ke iman gitu. Jadi ada orang-orang yang memang nggak menikah gitu, atau seperti apa gitu, atau ada orang juga yang tahu juga banyak juga yang memutuskan menikah tapi mementingkan karir gitu, ada juga, tapi setelah itu baru mikir tentang keluarganya. Jadi banyak pertimbangan dan nggak tahu tentang waktu Tuhan atau manusia itu ya semua sih sinkronisasi menurut saya sih. Tadi ada keputusan manusia dan juga ada kehendak Tuhan. Ya rahasia ilahi sih balik lagi ya. Mungkin yang lain ada yang tambahin silahkan. Jepang sih yang menurut saya sih yang lumayan gitu. Terima kasih, Weh. Kak, mana? Lanjut. Gimana? Ada yang mau nambahin lagi? Elis mungkin, El? Enggak, Mama ini. Enggak ya? Ya lanjut aja Pak Pami. Udah ya, nggak ada yang mau nambahin itu tentang
perbedaannya ya. Kita sekarang pemilik KB punya anak 2. Apakah itu berarti kita menyangkali perjanjian? Kalau dulu, seperti tadi Onan, tidak mau menyambung keturunan kakaknya itu kekejian. Tentu sekarang kita udah nggak seperti itu lagi ya. Saat kita memilih untuk KB, punya anak 2, kita tidak sedang melanggar perjanjian. Nah, ini kan jadi penting kita belajar tentang perjanjian ya. Perjanjian kepada Abraham itu apa? Kita perlu tahu. Perjanjian kepada gereja itu apa? Kita perlu tahu sehingga kita bisa pegang. Tentu kita nggak bisa memegang apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kalau kita baca di Kejadian 17 itu ya. Kejadian 17 itu ada perjanjian antara Abraham dengan Tuhan dengan Abraham ya. Kejadian 17. Contohnya ayat 4 dikatakan dari pihakku, K-nya besar itu kan berarti dari Tuhan. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, ini kan perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Di ayat 9 sebaliknya, di ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ini kan kita belajar nih perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kita pun perlu belajar terus dan terus ya. Perjanjian-perjanjian, khususnya kita yang hidup di perjanjian baru. Sehingga kita nggak salah kaprah saat menghadapi isu-isu semacam tadi ya. Semacam keluarga berencana. Kalau bagi beberapa mazhab Muslim kan masih dianggap dosa itu keluarga berencana. Tapi kalau bagi Kristenan itu bukan lagi dosa. Ya oke. Bisa dipikirkan, nanti bisa kasih pandangan lagi teman-teman. Kita lanjutkan. Pendek aja ini yang pertama tentang keberatan para anti Alkitab, para anti Kristen terhadap kehadiran Musa dalam sejarah. Mereka mengatakan bahwa Musa tidak pernah ada dalam sejarah. Musa hanya tokoh fiksi, hanya legenda. Ya, sudah kira 2 alasan. Pertama, seperti sudah kita bahas kemarin, mereka mengatakan bahwa Musa tidak tercatat, ketokohan Musa tidak tercatat dalam literatur atau tulisan kuno selain Alkitab.
Kita pun udah belajar kemarin, satu singkat aja ya tentang bahasan ini. Itu karena sombongnya bangsa Mesir ya, membuat mereka mustahil untuk mencatat, membuat tulisan tentang kisah kekalahan mereka, kekalahan telak mereka, habis-habisannya mereka menghadapi bangsa Israel ya. Their embarrassing defeats itu nggak mungkin dicatat oleh mereka ya. Ya, alasan kedua adalah mereka, para anti Alkitab, mengajukan kisah legenda Sargon. Legenda ini juga bercerita tentang seorang pahlawan bernama Sargon yang ketika masih bayi juga dihanyutkan dalam keranjang dan kemudian diselamatkan. Jadi menurut legenda tersebut, Sargon kemudian diselamatkan dari air oleh seorang gardener, tukang tamannya, bernama Aki. Nah, para anti Alkitab tadi, anti kekristenan meyakini bahwa kisah Musa itu mencontoh kisah atau legenda Sargon. Para anti Alkitab meyakini bahwa kisah Musa merupakan karangan meniru legenda Sargon. Jawaban dari buku ini, pertama, tulisan tentang Sargon itu ditulis setelah kitab Keluaran, written after the book of Exodus. Meskipun Sargon diyakini hidup di tahun 2370 sebelum Masehi, tetapi penulisan legendanya, kisah hidupnya, itu setelah kitab Keluaran. Itu jawaban pertama terhadap objection yang diajukan oleh anti Alkitab ya, para anti kekristenan. Kedua adalah banyak perbedaan antara legenda Sargon dengan sejarah Musa. Salah satunya Sargon disembunyikan karena dia anak haram. Sedangkan Musa tentu kita tahu bersama bukan anak haram ya. Musa disembunyikan karena ia dalam ancaman pembunuhan. Ya, sekali lagi singkat saja tentang ini. Jadi kita masuk ke, tadi kita bahas ini ya, kita lompat ke keselamatan hanya milik Allah. Kita menegaskan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yaitu terus kita dengar lewat khotbah-khotbah, lewat BS juga, kita dengar YouTube. Setiap pengajar yang benar, teolog yang dapat diandalkan selalu mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari perbudakan dosa. Bahkan kita pun tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita hanya bisa bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Nah, ini masuk ke, tadi sempat dibahas juga ya. Saya sudah bahas kemarin di
pasal-pasal akhir Kisah Para Rasul tentang tak terpisahkannya antara providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. Tentang menyatunya ya, secara misterius antara digenapinya janji Allah dalam hidup kita dengan keputusan demi keputusan yang kita buat tiap-tiap hari. Itu nggak terpisahkan, menyatu secara misterius. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Seperti kisah Musa ini ya. Providensia Tuhan, Allah Israel, luar biasa. Tetapi ia pun memakai tadi ya, ibunya, bapaknya Musa, memakai Miriam, ya didaftarkan oleh buku ini ya. Kita lihat dulu, sebelum kita masuk ke contoh ya. Ya, kita lihat bagaimana providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kerja nyata Tuhan dalam menggenapi janjinya. Pertama tentu lahirnya Musa. Allah bekerja di dalam kandungan si mama. Lahir sebagai anak yang dibilang oleh Ibrani tadi cantik. Jadi sejak lahir ini suami istri sudah bisa melihat nih anak beda gitu ya. Bisa kita bayangkan atau kita bisa sedikit bermain dengan pikiran kita ya. Apa yang menyebabkan nih anak beda gitu saat papa mamanya lihat ini anak lahir, ini beda nih anak. Jadi pertama, dalam kelahiran Musa, providensia, pemeliharaan Tuhan, kerja dari Tuhan untuk menggenapi janjinya sudah nyata. Kemudian dalam menjagai keranjang Musa, keranjang tersebut tidak dibalik oleh arus sungai Nil. Itu kan providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, the baby's basket, keranjangnya Musa itu dipelihara sedemikian rupa, nggak masuk air sebelum ketemu dengan putri Firaun. Itu kan pemeliharaan Tuhan. Tugas si mamanya Musa adalah buat basket tersebut, keranjang tersebut sedemikian terlindungi. Tetapi tanpa providensia Tuhan, ya sia-sia kan? Bisa aja terbalik di tengah jalan. Itu keranjang habis udah Musa kan? Tapi itulah providensia Allah digabung, menyatu dengan tanggung jawab seorang mama melepas anaknya di sungai Nil. Itu kan misteri. Jadi bagaimana kita hidup dari hari ke hari, apakah kita selamat dari corona, itu kan misteri ilahi itu. Tapi tugas kita adalah mengerjakan seperti mamanya Musa, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah maksimal gitu kan, dengan teliti, dengan penuh kasih. Itu keranjang ditutupi dengan ter supaya nggak masuk air, dibuat mungkin seseimbang mungkin supaya nggak gampang terbalik. Ya, buku ini membandingkan dalam buku-buku lain juga ya, karena unik penggunaan kata yang diterjemahkan sebagai keranjang atau basket dalam bahasa Inggris ya. Penggunaan katanya adalah teba, dan kata tersebut dibilang hanya ada 2 kali dalam Alkitab. Yang kedua itu menunjuk kepada batranu. Nah, para penafsir meyakini itu bukan kebetulan ya. This is certainly not a mere coincidence, bukan hanya sebuah kebetulan. Para teolog meyakini bahwa
kedua-duanya, Musa dan Nuh, itu diselamatkan oleh vessel of salvation, ya, di dalam tekan ini. Ya. Oke. Tadi pertama di kelahirannya Musa, kerja Tuhan itu luar biasa, providensial Tuhan luar biasa. Kemudian di basketnya, keranjangnya Musa. Kemudian ini udah ke ini nih, sorry. Ya, di hidup Putri Firaun. Ya, ini kan kita jarang bahas nih. Di buku ini membahas. Luar biasa kita belajar ya. Di hidup Putri Firaun. Tuhan Allah bisa membuat dia nggak tega membiarkan Musa terus aja, tapi dia menangkap itu keranjang. Nah, ini kan providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bisa menggerakkan putri dari Firaun untuk mengambil Musa dari arus sungai Nil. Ya, kita baca di buku ini. Kita bahas tentang perjanjian antara Abraham dengan Allah Israel. Kita bisa tahu bahwa Abraham diberkati untuk memberkati segala bangsa. Ya, puji Tuhan ya. Muncul si perempuan Mesir ini ya, Putri Firaun. Menjadi pengingat bahwa kisah Keluaran bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Keselamatan bagi segala suku bangsa. Dalam Yesaya 19:25 ada nubuatan bahwa diberkatilah Mesir, umatku. Wah, itu Tuhan bilang umatku. Wow, luar biasa ya. Dan digenapi di hari Pentakosta, di mana kita yakini ada orang-orang Kristen yang bersuku bangsa Mesir. Mereka menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Sehingga kita sering baca, karena kita di dalam Kristus, meskipun berbeda suku-suku bangsa, kita menerima berkat Abraham. Wah, itu kita belajar terus ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Tadi nomor 3, Allah bekerja, providensia, pemeliharaan Allah nyata melalui nggak teganya Putri Firaun. Keempat adalah Allah bekerja lewat hidup Miriam, kakak perempuan Musa. Ia cerdas, ia berani. Saat yang tepat, ia lari, menampakkan diri dan berkata, maukah engkau kucarikan seorang wanita untuk menyusui bayi ini? Itu kan perlu keberanian ya. Perlu kecerdasan, tentu nggak dipersiapkan ya. Cuman disuruh oleh mamanya, ikuti adikmu dalam keranjang. Tapi kan nggak tahu, ini adiknya bakal kebalik atau bakal ditemukan orang siapa, nggak tahu ya. Tapi sekali lagi, berani dan cerdasnya gadis ini, si Miriam, kita tahu bersama itu termasuk dalam kesatuan misterius antara pemeliharaan Allah dengan tanggung jawab kita.
Kelima tentu dalam hidup Musa, mamanya Musa ya, juga papanya. Saat dititipkan oleh putri Firaun untuk menyusui Musa. Di sini ditafsirkan hanya mungkin 2 atau 3 tahun ya. Mungkin hanya 2-3 tahun ada di pangkuan mamanya Musa, disusui oleh mamanya Musa, tetapi itu waktu yang dipergunakan luar biasa oleh mereka berdua untuk mempersiapkan Musa, sehingga saat Musa dewasa, Musa ingat siapa dirinya. Musa ingat identitasnya itu siapa. Musa tahu kebangsaannya itu apa. Jadi benar-benar waktu yang singkat. Kedua suami istri ini, sepasang suami istri ini, benar-benar memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan Musa untuk selalu ingat siapa dirinya, ingat identitasnya, apa kebangsaannya. Sehingga saat Musa dididik, menurut kisah para rasul 7 ayat 22, ini kesaksiannya Stefanus sebelum dirajam. Kisah para rasul 7:22 berkata seperti ini, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir ya, segala hikmat, kemudian hikmatnya orang Mesir. Sebuah bangsa yang saat itu kebudayaannya tingkat tinggi ya. Mungkin sekarang Amerika kali ya, yang paling canggih. Jadi dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi saat dididik menurut gayanya orang Mesir, tingkat pendidikan orang Mesir, budayanya orang Mesir, sedemikian rupa sehingga Musa benar-benar canggih ya dalam segala hal. Kita percaya dia ini canggih ya. Tetapi ia tidak pernah lupa siapa dirinya. Dia tidak pernah lupa apa kebangsaannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, buku ini mengaitkan dengan Roma 8 ayat 28. Dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ya, kembali ke tadi ya. Ada sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan tapi bersifat misterius antara kerja ilahi dalam Allah menggenapi janjinya dengan tanggung jawab kita untuk membuat keputusan demi keputusan itu secara tepat, secara bijak. Itu merupakan satu kesatuan, tetapi itu juga merupakan sebuah misteri. Untuk ini mengajari kita untuk lebih lagi teliti, berhati-hati dalam membuat keputusan demi keputusan dari hari ke hari. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita berkomitmen lebih lagi untuk selalu memberi yang terbaik ya. Selalu kita kaitkan tentu dengan panggilan kita ya. Dengan potensi yang Tuhan beri bagi kita ya. Mari kita kembangkan semaksimal mungkin. Karena itu kita yakini merupakan cara Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita pribadi dan keluarga. Gitu ya. Kita nggak bisa bilang semua itu pertolongan Tuhan, semua itu
providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Semua janji Tuhan biarlah digenapi dalam hidup saya. Kita belajar lewat kisah ini, kita pun perlu bergantung pada hikmat firman, hikmat Roh Kudus untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kita perlu juga melatih disiplin diri kita untuk terus berjuang memaksimalkan potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi ya, kita nggak tahu kesatuannya di mana, nyambungnya di mana, itu misteri. Tetapi kita yakini saat kita hidup oleh iman, menaati perjanjian yang Tuhan buat, pasti perjanjian tersebut digenapi dalam hidup kita. Seperti Abraham terima janji Tuhan, ia percaya, dianggap sebagai suatu kebenaran, maka tak ada satu kuasa pun yang bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup Abraham. Demikian pula bagi kita ya. Saat kita punya keputusan yang tepat, komitmen selalu beri yang terbaik dalam hikmat Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, maka kita yakini saat kita hidup oleh iman, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggagalkan rancangan Allah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, pribadi dan keluarga. Masuk ke penutup bagian akhir. Buku ini menunjuk kepada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seluar biasanya kisah Musa di keranjang, itu tidak ada apa-apanya dengan kisah Yesus Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Sehebat-hebatnya kisah Musa, bisa membuat kita kagum demikian luar biasa, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kisah kelahiran Yesus yang dicatat oleh Injil. Puji Tuhan. Ibrani 3 ayat 3. Ini mainnya Ibrani nih ya, kita baru bahas Ibrani nih. Sebab ia, Yesus Kristus, dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi kita mau main kemuliaan, kalau Yesus itu matahari, maka Musa ya hanya lilin atau senter kali ya. Jadi sehebat-hebatnya kisah Musa, bukan hanya saat dia lahir ya, tetapi bersama Musa ini dipakai Tuhan membelah laut loh. Tapi semua itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya percaya semua kita diberkati ya teman-teman ya. Para guru sekolah minggu nih, mau tambahkan. Agnes, mungkin Mas. Ada mau tanya? Belum ada. Ya, mau nambahkan mungkin. Ya, kan yang lain? Udah pada pusing ya? Iya, Uyung. Ternyata susah ya. Melakukannya yang susah, Marin.
Iya, benar. Ya, tapi yang penting kita udah belajar, udah tahu, jadinya tinggal melakukan. Udah usaha dikit-dikit. Ya, betul. Ya, menambah pengetahuan kita ya sama-sama semua lebih dalam gitu ya, intinya. Jadi kadang kalau kita cuma baca aja kan banyak hal yang miss gitu, kelewat sama kita. Seperti tadi yang Bung Semi jelaskan kan dalam banget gitu ya, maksudnya dari sisi keluarganya gitu, dari sisi providensinya Tuhan. Nah, banyak banget hal yang kita lewati di luar kita belajar sendiri gitu atau baca-baca sendiri. Banyak banget lah, terutama saya gitu ya, yang otaknya cetek gitu, maksudnya kalau cuma baca-baca aja tuh serius nggak akan nyampe. Tapi dengan BS ini, aduh amat-amat saya bersyukur gitu. Banyak hal apa yang Tuhan berikan ya, sisi kepintaran gitu ya buat Bung Semi untuk memberkati kita, memberkati saya luar biasa banget gitu. Jadi banyak hal banget yang membuat saya semakin kagum sama Tuhan, perbuatan-perbuatannya. Semakin kita terpesona lah sama Tuhan lah. Saya percaya banget kita semua semakin berhati, semakin menggenapi firman Tuhan hidup kita semua. Amin. Oke, kalau nggak ada yang mau tambahkan, silakan. Mama ini, terima kasih sekali lagi Bung Semi. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan memberkati ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Semi. Dan kita nanti tutup dalam doa. Nanti Om Wewe ya sekali-sekali berdoa. Oke, siap. Haleluya Tuhan. Segala puji dan segala syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan setiamu Tuhan. Berkat-Mu yang begitu melimpah bagi kami ya Tuhan. Percaya Tuhan Yesus kami ada Tuhan hingga saat malam ini. Semua bukan buat hebat kami Tuhan. Bukan juga karena kesempatan, bukan karena waktu yang Tuhan beri kepada kami. Tapi kami percaya semua karena pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Hingga kami boleh sama-sama belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan. Kami yang bodoh ini Tuhan. Kami yang lemah ini Tuhan, yang seringkali juga mendukakan Engkau ini Tuhan. Ini kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh boleh menggenapi firman-Mu. Kami boleh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Roh Kudus sehingga hidup ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi alat-Mu. Tuhan tolong kami. Apapun yang akan kami lakukan, kami perbuat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami Tuhan, bagi profesi kami, bagi panggilan kami, siapapun kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami Tuhan. Sungguh benar-benar Yesus menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, bagi anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu Tuhan sungguh memberkati kami. Sehingga Tuhan Yesus, hanya kami sekedar tahu Tuhan, tapi kami hidup dalam firman itu Tuhan. Memberkati Bung Semi Tuhan. Terus kami hanya bisa berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hidupnya Tuhan. Pintaran yang Tuhan telah berikan kepadanya. Kiranya terus boleh memberkati kami. Sehingga hidupnya Tuhan Yesus terus mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kita juga Tuhan, beserta Jesse anaknya, kali ini juga Tuhan, seluruh pelayan beserta dengan Ibu Gembala juga Tuhan memberkati. Kami semua kami percaya sudah diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami Tuhan
di jam-jam ibadah Tuhan, di Bible study kami di minggu depan Tuhan Yesus. Terus berikan kami semangat, motivasi yang benar dalam kami belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin lagi diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.